Yo, what's up guys? Welcome back to Fahri Channel. Ya, sebelumnya terima kasih sudah nonton video gue yang ini. Jadi ceritanya seorang istri mau menceraikan suami, tapi suaminya ada di luar angkasa. Bagaimanakah penjelasannya? Terima kasih buat view, share, like, dan subscribe-nya. Doakan kalian membuat gue lebih semangat untuk bikin konten-konten menarik lainnya. Nah, seperti yang kemarin gue bilang, gue sempet buka-buka lagi video gue yang lama, terus gue sempet baca-baca komentarnya, dan ternyata di sana banyak pertanyaan-pertanyaan yang menarik buat kita bahas. Salah satunya ada pertanyaan dari Tata Early. Jadi Tata Early ini nanya di video gue mengenai hati-hati tetangga berisik bisa kena pidana. Dia nanya gini, saya mau tanya, apa hukumnya bila tetangga kita menutup atau memagari tanah atau pekarangan kita yang ada bersebelahan dengan mereka, sementara di depan tanah saya ada jalan keluar. Tetangga saya itu sertifikat tanahnya tidak sampai jalan itu. Dalam artian tetangga saya mau mengambil tanah tersebut untuk dijadikan halaman rumahnya agar depan rumahnya menjadi luas. Ya, informasinya memang nggak terlalu banyak ya, tapi dari situ mungkin dengan sedikit asumsi kita bisa memetakan lah. Jadi Tata ini punya tetangganya itu memagari tanahnya dia, which is itu bukan hak milik dia tapi dipagari. Ya kalau emang nggak memiliki, jangan memagari lah, kasih kesempatan buat orang lain untuk memiliki, kayak cinta aja. Biasanya memang permasalahan ini kayaknya kalau di perumahan nggak terlalu ya. Biasanya mungkin di kampung-kampung gitu ya, tanahnya itu batas-batasannya belum jelas. Jadi bangun-bangun lewat pagar, offside, golnya dianulir. Nah, bagaimanakah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Ini pembahasannya. Sebelumnya, kita jabarkan dulu kasus posisinya ya. Jadi Anda punya tetangga yang bersebelahan rumahnya dengan Anda. Tetangga Anda memagari tanah Anda. Padahal sertifikat tanahnya tidak sampai ke tanah yang dipagari tersebut. Ini penjelasannya. Hal tersebut bisa dikategorikan ke dalam penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tepatnya pasal 385 angka 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan kredit verban sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain. Dari pasal 385 angka 1 KUHP bisa dijabarkan unsur deliknya. Di antaranya, 1. Barang siapa, menggambarkan subjek. Dalam hal ini tetangga Anda. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini menguntungkan tetangga Anda atau orang lain, selain Anda yang pasti. 3. Secara melawan hukum, artinya dengan melanggar peraturan perundang-undangan. 4. Menjual, menukarkan, atau membebani dengan kredit verban suatu hak atas tanah yang belum bersertifikat. Menjual, ya tanahnya dijual. Tapi kayaknya kalau sedikit nggak mungkin dijual ya. Menukar, ya tanahnya ditukar. Kredit verban, menurut R. Susilo, diartikan semacam gadai tanah. 5. Suatu gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan atas tanah yang belum bersertifikat. Gedung, ya gedung. Bangunan, bisa rumah, bisa pos ronda, bisa pos RT. Penanaman, maksudnya benih yang ditanam ke tanah. Pembenihan. 6. Diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain. Artinya, tetangga Anda tahu nih, orang lain yang memiliki hak atas tanah tersebut. Jadi, menurut pasal 385 angka 1 KUHP, jika seorang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang hak orang lain untuk memakai tanah negara, maka dapat dihukum penjara selama 4 tahun penjara. Nah, berdasarkan hal tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak secara eksplisit melarang pendudukan tanah orang lain. Tapi selain itu, penyerobotan tanah juga diatur dalam Perpu 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya. Tepatnya pasal 2,
Perpu 51 tahun 1960. Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Memakai tanah dijelaskan dalam pasal 1 angka 3 Perpus 51 tahun 60. Memakai tanah ialah menduduki, mengerjakan, dan atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak. Kemudian pelanggaran atas pemakaian tanah tanpa izin diatur dalam pasal 6 ayat 1 Perpu 51 tahun 60. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4, dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman 1960 nomor 158, kurungan selama-lamanya 3 bulan, dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000. A. Barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan, dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat 1. Selain itu, penyerobotan tanah juga bisa dijerat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika yang memiliki tanah merasa dirugikan. Hal ini diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memungkinkan pemilik tanah meminta ganti kerugian kepada penyerobot tanah. Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Tapi, nanti yang menjadi menarik adalah proses pembuktiannya. Apakah benar itu tanah Anda, bukan tanah tetangga Anda? Apakah benar tetangga Anda memagari tanah Anda tanpa seizin Anda dengan maksud menambah tanahnya? Apakah sudah ada perubahan luas dalam sertifikat kepemilikan tanahnya dan itu adalah tanah Anda? Sebelum bisa lebih jauh menyimpulkan bahwa tetangga Anda telah melakukan penyerobotan atas tanah. Nah, jadi terhadap permasalahan tersebut, Anda bisa menyelesaikannya dengan beberapa cara. Yang pertama, secara pidana. Lapor ke polisi, bilang bahwa tanah Anda diserobot oleh orang lain, sertakan bukti yang cukup, misalnya foto tanah yang dipagari, kemudian sertifikat kepemilikan yang Anda miliki. Setelah itu, biarkan penyidik yang bekerja, biarkan penyidik yang menentukan apakah ada unsur pidana dalam permasalahan tersebut atau tidak. Kedua, secara perdata, ajukan aja gugatan ke pengadilan negeri yang mewilayahi tanah yang dipagari itu dengan sebelumnya melayangkan somasi. Jadi harus kasih somasi dulu, jangan tahu-tahu langsung didaftarin ke pengadilan ya. Nah, yang ketiga yang paling penting dan ini Fahri banget gitu, damai. Datang aja ke rumahnya, ngomong baik-baik. Pak, Bu, kan tetangga nih. Pak, Bu, mohon maaf, pagarnya ini melebihi tanah Bapak Ibu, ini tanah saya. Kalau tidak berhasil, minta bantuan sama warga lain, misalnya RT atau RW, atau bisa juga minta bantuan tokoh masyarakat. Kan setiap daerah itu kan pasti ada tokohnya ya. Kalau nggak ada juga mungkin bisa pakai Gatot Kaca, dia kan tokoh pewayangan. Ini untuk membantu Anda mendamaikan permasalahan tersebut. Jadi siapa tahu kalau ada mediatornya permasalahan ini selesai. Ya nanti hasil akhirnya adalah kalau terbukti memang itu tanah Anda dan tetangga Anda melakukan penyerobotan, tinggal diratakan saja pagarnya harus dibongkar berarti. Karena itu kan bukan pemilikannya tetangga Anda dan tetangga Anda nggak berhak melakukan hal apapun terhadap tanah tersebut. Nah, itu dia tadi penjelasan gua mengenai penyerobotan tanah. Tapi buat kalian yang tidak setuju dengan pembahasan gua tadi, silakan tulis komentar kalian di bawah. Buat kalian yang malah tambah bingung, bisa tanya lebih lanjut di komentar di bawah. Atau kalian juga bisa DM ke Instagram @fahri_setia. Buat kalian yang punya pertanyaan seru lagi nih, yang mungkin bisa kita bahas di video gua selanjutnya. Nah, gitu aja. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa view, share, like, dan subscribe karena dukungan kalian sangat berarti buat gua yang pemula ini untuk makin semangat bikin video-video menarik lainnya. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.